Assalamualaikum Anda semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sel. Apakah itu sel? Sel merupakan bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan. Kenapa tubuh kita bisa bertambah tinggi ataupun bisa bertambah besar? Dari bayi menjadi anak-anak hingga dewasa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, sel itu dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan ukurannya, sel itu dia bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, uniselular, yang kedua, multiselular. Uniselular itu makhluk hidup yang terdiri dari satu sel. Contohnya, amoeba, paramecium, alga. Nah, yang kedua, multiselular itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel. Nah, contohnya hewan, tumbuhan, protista, fungi, atau jamur. Berdasarkan struktur tubuhnya, sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, prokariotik, yang kedua, eukariotik. Nah, yang prokariotik itu adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Contohnya pada eubakteria dan archaebacteria. Sedangkan yang eukariotik itu adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti sel. Contohnya pada animalia, plantae, protista, dan fungi. Kita lanjutkan mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Nah, komponen kimiawi penyusun sel itu terdiri dari dua. Yang pertama anorganik, yang kedua organik. Yang anorganik itu terdiri dari air, garam-garam mineral, dan gas. Di antaranya ada gas oksigen, karbon dioksida, amonia, gas nitrogen. Kemudian yang organik itu terdiri dari ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian asam amino. Secara garis besar, sel terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, membran sel, yang kedua, inti sel, yang ketiga, sitoplasma. Nah, kita lihat satu persatu. Membran sel. Membran sel itu adalah bagian terluar dari sel. Nah, karena dia bagian terluar, paling luar dari sel, maka fungsinya untuk melindungi sel. Nah, atau untuk melindungi bagian dalam sel. Kemudian juga untuk mengatur zat keluar ataupun masuk ke dalam sel. Yang kedua, inti sel. Inti sel itu disebut juga dengan nukleus. Nukleus itu dia berperan untuk mengatur semua kegiatan sel. Nah, jadi semua kegiatan sel itu diatur oleh nukleus. Yang ketiga, itu ada sitoplasma. Sitoplasma itu terdiri dari dua. Yang pertama berupa sitosol, itu cairan yang berbentuk fluid. Yang kedua berupa padatan. Yang berupa padatan itu adalah organel-organel sel. Nah, apa pula itu organel sel? Nah, organel sel adalah bagian-bagian dari sel yang mempunyai fungsi khusus. Di antaranya ada mitokondria, ada ribosom, ada badan Golgi, ada sentriol, ada sentrosom, ada plastida. Nah, kemudian ada mikrotubulus. Nah, mengenai fungsi dari organel sel itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.